Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita dengan NIM 3202102024 dari kelas Manajemen Informatika 3A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi perpustakaan daerah Sambas yang berbasis website dengan menggunakan Laravel untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Web Design dengan dosen pengampu Bapak Heldi Hastriadi STMkom. Baiklah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke demo aplikasinya. Ini merupakan tampilan awal dari website Perpustakaan Daerah Sambas. Ini merupakan landing page yang terdiri dari koleksi buku tentang profil, login, dan register. Apabila kita klik koleksi buku, maka di sini terdapat buku, koleksi buku. Apabila kita klik, dia akan menampilkan sinopsis dari buku tersebut. Selanjutnya, kita klik tentang. Nah, ini merupakan tentang Kabupaten Sambas, profil daerah. Ini adalah profil daerah Kabupaten Sambas, ya. Dan yang paling terakhir adalah terdapat new footer. Untuk masuk ke dashboard, kita harus klikkan login. Nah, kita masukkan email dan password yang sudah kita inputkan di database. Setelah itu klik login untuk masuk ke dashboard. Nah, ini merupakan tampilan dashboard. Di sini terdapat tabel, yaitu tabel buku, tabel anggota, tabel petugas, tabel pinjaman, tabel pengembalian, dan dapat juga untuk keluar atau logout. Di sini sudah ditampilkan berbagai macam buku ya, dan berbagai macam buku lainnya juga. Apabila kita klik salah satu buku, misalnya kita klik Laskar Pelangi, maka akan muncul sinopsis dari novel Laskar Pelangi. Dan apabila kita ingin mendownload atau membacanya lebih lengkap, tinggal kita klik saja di tombol ini. Selanjutnya kita akan ke halaman tabel. Di sini saya hanya menjelaskan satu tabel saja karena pada setiap tabel sama caranya dalam proses penginputan, edit, hapus, dan cari. Baiklah, langsung saja kita klik tabel buku. Nah, ini merupakan halaman dari tabel buku ya. Di sini terdapat field yaitu ID buku, judul buku, penulis, penerbit, dan opsi. Dan apabila kita tambah buku baru, misalnya di sini kita klikkan angka 6, judul bukunya Laskar Pelangi, penulisnya Dewi, penerbitnya Bentang Pustaka. Kita simpan. Nah, maka otomatis di bawah ini akan terisi ya dengan nama tersebut. Dan apabila kita ingin mengeditnya, bisa saja langsung kita edit. Misalnya di sini kita edit namanya Dewi Lestari ya. Dimana fungsi edit ini untuk edit di dalam field yang kita inputkan. Itu kita simpan. Nah, maka nama penulis tersebut akan berubah menjadi Dewi Lestari. Di sini saya akan mencari, di sini ada juga fungsi untuk mencari. Apabila kita klikkan nama bukunya, yaitu misalnya Dilan, langsung kita klik cari. Nah, ini merupakan hasil dari pencariannya. Baiklah, setelah itu kita ke halaman dashboard lagi, kita klikkan home. Nah, apabila kita ingin keluar dari dashboard ini, kita klik profil. Di sini juga terdapat profil ya. Ini adalah profil saya. Ini merupakan profil saya. Nah, apabila kita ingin kembali ke dashboard, kita klikkan lagi profil. Dan jika kita ingin keluar, kita klik logout. Maka dia akan kembali ke halaman login lagi. Selanjutnya kita akan lanjut ke penjelasan codingan.
Untuk mengatur database pada Laravel, kita mengaturnya pada file.env. Letaknya di direktori paling luar. DB database adalah nama database yang sudah kita buat, yaitu Laravelku 1. DB username adalah nama username. Jika belum diubah, username-nya adalah root. Dan DB password adalah passwordnya. Jika belum pernah mengatur sampipi, maka passwordnya kosongkan saja. Pada codingan ini memerintahkan untuk menjalankan metode data pada controller, yaitu buku controller, pada root buku diakses. Fungsi data yang kita buat dalam controller buku controller.php, di sini kita mengambil data dari tabel buku. Dengan fungsi tabel, kita menentukan nama tabel yang ingin dipilih. Fungsi get berguna untuk mengambil data dari tabel yang dipilih, sehingga data yang diambil akan disimpan dalam variabel $buku. Pada controller, data yang kita ambil dari tabel buku, kita simpan dalam variabel $buku. Kemudian kita passing ke view. Nah, pada view, tinggal langsung kita tampilkan dalam perulangan for each. Di sini kita membuat pengaturan root. Jika diakses root /buku/tambah, maka akan kita perintahkan untuk menjalankan metode tambah buku yang ada dalam controller buku controller. Ini merupakan fungsi tambah buku. Pada metode ini kita memerintahkan untuk menampilkan view formulir input buku. Pada view formulir tambah buku yang kita buat di atas, untuk form action-nya diarahkan ke /buku/simpan yang akan menangani pemrosesan data yang diinput agar bisa diolah oleh controller. Fungsi CRS field seperti di atas, maka Laravel akan otomatis menggenerate kode token otomatis yang dibuat dalam bentuk from hidden. Pada root ini kita menggunakan metode post. Karena kita mengirimkan data melalui from ke root /buku/simpan. Makanya kita wajib menggunakan metode post pada rootnya. Pada metode simpan di sini kita menangkap data yang dikirimkan dari from formulir tambah buku. Di sini kita menyimpannya dalam variabel $request. Fungsi tabel buku untuk memerintahkan nama tabel. Fungsi insert bertujuan untuk menginsert data dan menetapkan data apa saja yang ingin diinsert. Dan bagian yang paling terakhirnya setelah kita menginputkan data ke tabel buku, maka kita perintahkan untuk mengalihkan ke halaman buku atau ke root buku kembali. Data ID yang dikirimkan pada URL kita istilahkan dengan ID. Dan kita perintahkan untuk menjalankan metode edit buku pada controller buku controller. Data ID yang kita kirimkan dari root tadi kita tangkap dalam parameter metode edit, yaitu ID dan $ID. Selanjutnya kita ambil dari data buku dari database menggunakan query builder berikut. Kita menampilkan data buku yang ingin diedit ke dalam edit buku menggunakan perulangan for each. Pada form edit buku ini kita menetapkan actionnya ke root /buku/update untuk menghandle data dari from edit buku ini. Pada root ini kita perintahkan untuk menjalankan metode update dalam controller buku controller. Data-data yang dikirimkan dari form edit akan tersimpan dalam variabel $request. Dan terakhir kita alihkan kembali halamannya ke root /buku yang menampilkan sebuah data buku. Untuk melakukan proses penghapusan data buku berdasarkan ID yang diterima menggunakan query builder Laravel. Ini merupakan codingan controller hapus buku. Data ID-nya kita tangkap dalam parameter metode hapus, sama seperti saat kita menangkap data ID pada metode edit. Kita pilih nama tabel dalam fungsi tabel buku. Kemudian kita seleksi dengan menggunakan fungsi where untuk menentukan data yang mana yang ingin nanti dihapus sesuai dengan ID datanya. Dan terakhir kita menggunakan fungsi delete untuk menghapus datanya. Setelah proses penghapusan data, kita perintahkan untuk mengalihkan halamannya kembali ke root, yaitu buku. Sekian video cara menggunakan aplikasi perpustakaan daerah Sambas yang berbasis website dengan menggunakan Laravel. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.